Misalnya quotes ini. Kalau engkau mempercayai, engkau akan terbunuh. Trust gets you killed. Kalau engkau mencintai, engkau akan tersakiti. Kalau engkau apa adanya, engkau akan dibenci. Jangan mencintai, nanti kamu tersakiti. Kamu hidupmu jangan apa adanya, nanti kamu dibenci orang. Jangan banyak percaya, nanti kamu dikhianati. Ini kan kalimat-kalimat yang membuat kita mundur, membuat kita takut maju. Bismillah, kita mulai saja biar tidak panjang-panjang pengantarnya. Ini melanjutkan kemarin. Ada quotes menarik. Self-hatred is worse than loneliness. Kebencian pada diri sendiri itu lebih buruk daripada kesepian. Kalau masih kesepian saja mending, tapi kalau sudah benci dengan diri sendiri, wong diri sendiri kita itu kan kendaraan kita, wadah kita. Kok kita benci? Itu katanya John Irving, itu lebih buruk daripada sekedar orang yang kesepian. Kemarin kan kita definisikan kesepian itu sebagai sesuatu yang negatif. Itu pun masih mending daripada orang yang tidak suka dengan dirinya sendiri. Wong benci dengan orang lain yang di luar diri saja efeknya besar untuk hidup kita, apalagi benci dengan diri kita sendiri. Ya sebabnya nanti banyak. Tapi yang jelas ini yang harus kita waspadai. Ini membuat hidup tidak bahagia, membuat orang tidak bersyukur, membuat pokoknya kita kecewa dengan hidup kita. Baik, yo biasanya orang seperti ini, orang yang membenci dirinya itu yo sulit tersenyum, sumpek hidupnya. Antara ideal yang dia impikan dengan kenyataan dirinya itu berjarak. Mungkin kalian ingin jadi ini, jadi itu, tapi kok kenyataannya masih gini-gini saja. Itu kalian gelisah. Mungkin pernah saya ceritakan ya, beberapa kali ada teman yang rajin ikut ngaji itu gelisah karena ilmunya sekarang banyak, ngerti macam-macam yang ideal-ideal, tapi dirinya tidak berubah. Pak, saya itu ikut ngaji sudah puluhan, bahkan mungkin ratusan sesi. Saya generasi awal ngaji, Pak. Tapi kok saya gini-gini aja ya, Pak? Tidak ngefek ya, Pak. Ya kalau pas wayahe ngaji sih rasanya pengen tobat-tobat, pengen musik. Tapi kok ya begitu keluar dari masjid, ya balik asalin nah. Gimana sih Pak saya itu Pak? Saya benci dengan diri saya, self-hatred. Benci dengan dirinya, merasa tidak berkembang. Ya biasanya kayak gitu kan terus tak jawab untuk membesarkan hatinya saja bahwa enggak, sampean itu sudah berkembang lebih baik dibandingkan dulu. Dulu males ngaji, sekarang rajin ngaji. Itu kan sudah naik kelas sedikit. Dulu ngaji enggak paham-paham. Buktinya apa? Dulu enggak paham, dulu enggak gelisah. Orang tidak paham itu kan tidak bisa gelisah, wong tidak paham. Kegelisahannya ya hanya ketidakpahaman itu. Kebencianmu pada dirimu kan begitu kamu paham terus sadar, oh ternyata standarku masih di level bawah ya, ternyata ilmuku tidak ada yang hidup selama ini. Itu kamu lumayan sebenarnya sudah naik kelas itu. Jadi bahwa masih belum bisa dihidupkan semuanya ya wajar. Wong segalanya butuh proses. Pelan-pelan. Nah, ini yang sering digelisahkan teman-teman muda. Antara ideal yang ada di kepalanya dengan kenyataan yang dihadapinya tidak sama. Kalau itu tentang dirinya, terus dia jadi benci dengan dirinya. Aku itu loh, wong cuma ndak punya duit aja kok jadi segelisah ini. Padahal katanya kemarin zuhud, katanya kemarin uzlah. Wah, kayak opo tuh aku itu. Itu kita idealmu berjarak dengan kenyataan dirimu.
Kayak wong kemarin sudah janji ndak banyak-banyak lagi buka medsos, tapi kok yo gatel pengin buka medsos. Begitu kamu buka terus nyesel sendiri, terus kamu marahi sendiri dirimu. Ini self-hatred. Baik, nanti kita lihat ya. Dunia self-hatred, kebencian pada diri ini mungkin kelihatannya sepele. Tapi kalau tambah lama, tambah kronis, apalagi terus jadi akut, bisa membahayakan dirimu. Tambah benci itu ya tambah merusak hidupmu. Yang jelas orang yang benci dirinya merasa dirinya rendah. Low self-esteem. Kebanggaan dirinya anjlok sudah. Dia jadi tidak pede. Mau apa-apa, wah nanti kalau keliru wong saya itu, kalau begini-begini tidak bisa. Mau ini, mau itu terhalang. Itu namanya low self-esteem. Kebanggaan dirinya rendah. Yang kedua, self-deprecation. Self-deprecation itu mengecil-ngecilkan dirinya. Sebenarnya bisa sih ngaji dikit-dikit, tapi halah kemampuan ngaji saya itu rendah, Pak. Sebenarnya sudah bisa sih ngomong di depan umum sedikit-sedikit, kamu merasa, halah tidak ada apa-apanya, Pak. Jadi kamu punya kemampuan mungkin, punya keahlian, mungkin punya keistimewaan 1-2, tapi kamu anggap dirimu itu tidak ada apa-apanya. Jadi kamu merasa pokoknya kecil saja, kamu merasa tidak pantas saja, kamu merasa tidak layak saja. Itu self-deprecation. Jadi kamu degradasi sendiri dirimu, kamu rendahkan sendiri dirimu. Orang yang seperti ini nanti bisa self-sabotage, mensabotase dirinya sendiri. Harusnya bisa jadi juara sih, kamu kecil-kecilkan sendiri dirimu, akhirnya nggak jadi juara kamu. Harusnya kamu sudah pinter jadi ahli pidato, tapi ya karena kamu jarang tampil akhirnya ya sampai hari ini tidak berkembang. Yang mensabotase dirimu siapa? Dirimu sendiri. Nanti kita bahas agak panjang ini, self-sabotage ini. Bagaimana kita mensabotase diri kita sendiri. Hati-hati kalau sampai level self-harm, menyakiti diri. Biasanya kalau sudah menyakiti diri ini ya levelnya sudah agak depresi. Jadi, nekat sudah, Mas jangan banyak makan itu nanti sakit sampean darah tinggi loh, ndak apa-apa mati yo ben, itu biasanya wis mulai. Iki rotok gawat kalau sudah begitu. Jadi salah ya sudah, rusak ya ben, hancur-hancurlah sekalian. Itu biasanya kalau sedang patah hati begitu. Jadi self-harm, menyakiti dirinya sendiri. Ini atmosfernya. Dunia kebencian terhadap diri itu ternyata ya bersinggungan dengan harga diri, nilai diri, sabotase diri, dan juga menyakiti diri sendiri. Ayo ya, kita mulai malam hari ini latihan. Karena model self-hate ini yang seperti saya sebut tadi adalah ciri orang yang hidupnya tidak bahagia. Tidak mungkin dia bersyukur, wong merasa hidupnya berat, dan jadi beban, baik bagi dirinya maupun lingkungan sekelilingnya. Kita lanjutkan. Nanti sebelum filosofinya, kita lihat ciri-cirinya dulu. Ini dulu pernah kita bahas sekilas ketika kita membahas self-love, cinta diri. Malam hari ini lawannya, self-hatred. Orang yang benci diri itu punya beberapa ciri khusus. Yang pertama, selalu melihat negatifnya dirinya. Pokoknya diriku itu apalah, wis pokoknya. Sudah tidak ada nilainya. Padahal ada pinternya loh diri ini, tapi kamu lihat
wajah. Wah, wajah saya itu jelek. Sing ditonton itu terus. Padahal kamu geser sedikit loh. Di balik wajahmu ada otak yang cerdas loh. Oh, kamu tidak bangga. Kamu kok sibuk dengan wajah saja. Padahal mungkin wajahmu hanya sempurna sih. Cuma ada jerawatnya saja 3 atau 4 itu. Tapi kamu sibuk lihat jerawat itu saja. Lupa banyak nikmatnya Allah yang lain loh di sekujur tubuhmu. Tapi kamu hanya lihat itu. Hidupmu perfect, sempurna. Kurangnya cuma 1, belum punya pasangan, itu saja. Tapi itu kamu koyo-koyo wis arep mlebu neraka itu. Waduh, beratnya hidupku. Cuma itu saja. Jadi selalu melihat negatifnya diri. Itu ciri-ciri self-hatred. Yang kedua, biasanya terus membandingkan diri dengan yang lain, melihat di yang lain sisi positifnya, yang dalam dirimu sisi negatifnya. Sehingga terus muncul iri atau muncul dengki. Enak ya temanku itu males kuliah tapi nilainya bagus-bagus. Kamu bandingkan. Saya juga males sebenarnya tapi nilaiku kok jelek ya. Kamu bandingkan dirimu dengan temanmu. Hidup selalu dalam perbandingan. Orang Jawa punya pepatah urip itu wang sinawang. Saling melihat. Kita selalu saja melihat yang lain lebih dari kita. IP-mu paling tinggi tapi lihat temanmu. Enak ya teman-teman itu bisa ngobrol asik, bisa hidup santai. Saya kok enggak bisa ya. Nah, ini golongannya self-hatred. Kamu banding-bandingkan terus. Jadi, ojo dibanding-banding ke. Kama kola. Lagu dangdut. Baik. Yang ketiga, tidak percaya diri. Tidak pede. Jadi kamu merasa tidak bisa apa-apa padahal banyak kebisaanmu. Pokoknya bahasa sederhananya minder. Disuruh apa-apa minder. Padahal bisa. Sehingga kadang-kadang ya ketika ketemu momennya yang kamu harus menunjukkan kemampuanmu, akhirnya kamu gugup. Jadinya tidak maksimal. Begitu tidak maksimal, kamu lihat dirimu tambah rendah lagi. Tiba-tiba disuruh ngaji di depan orang banyak. Padahal kamu bisa kok ngaji, itu sudah lancar. Tapi begitu karena kamu minder, akhirnya tidak maksimal. Keluarnya sering salah diingetin orang. Terus kamu tambah drop, tambah minder. Ini hatred mindset, self-hatred mindset. Karena kamu tidak percaya diri, akhirnya kamu tidak maksimal. Ketika kamu tidak maksimal, hasilnya tidak bagus. Ketika hasilnya tidak bagus, kamu tambah benci dirimu sendiri. Oke. Padahal kamu jago loh, padahal kamu hebat loh. Misalnya kamu nembak orang lain, nembak pasanganmu mesti langsung diterima. Tapi karena kamu tidak pede, nembaknya ragu-ragu. Akhirnya ditolak. Kamu terus tambah tidak pede lagi. Nah, ini self-hatred. Siklusnya. Yang keempat, ciri bahwa teman-teman benci dengan diri sendiri apa? Sulit menerima pujian. Wong orang itu sudah jelas-jelas muji kita loh. Tapi kita merasa, Anda itu mesti basa-basi saja. Ini mesti ya karena teman sendiri sih. Yo. Ngomongnya mesti ngono. Coba di belakang, ngomongnya mesti beda. Kita sulit dipuji, jadi dipuji orang kalau kita merengut saja. Dipuji orang kita mencucu saja. Kok enggak seneng dipuji orang? Itu paling basa-basi pak. Itu enggak serius mesti. Ini self-hatred. Padahal mungkin orangnya tulus. Melihat kita mampu terus dia puji. Seandainya toh dia basa-basi, kita kan bisa membaca itu berarti dia menghargaiku, tidak ingin menyakitiku. Di titik itu pun kita kan tidak harus drop, tidak harus anti dengan pujian. Bahwa pujian itu membuat orang terlena, tapi kan kita menolaknya kan tidak harus segitunya. Jangan kok dipuji, wah hari ini kok ganteng sekali mas. Kamu basa-basi ya. Ngomong yang enak saja, yang lainnya ya enggak. Ya diterima saja. Jadi sulit menerima pujian.
Kemudian merasa bahwa orang-orang itu mesti melihatku semua dan secara negatif. Jadi kalau pas jalan misalnya ada orang nongkrong pinggir jalan, ini lihat aku, mesti lihat aku nih. Bajuku ada yang salah enggak? Terus rambutku ada yang keliru enggak? Pokoknya aku kelihatan pucet enggak? Kamu bingung, merasa orang itu matanya lihat kamu semua. Dan kamu terus merasa kecil, merasa salah apa ya aku? Kurang apa ya aku? Itu salah. Padahal orang di pinggir jalan itu kan, ya biasa kan ada orang lewat, ya dilihat, tapi ya enggak segitunya kok. Wah, mesti perhatian enggak begitu. Ya kayak kalian nongkrong, misalnya kalian yang di pinggir jalan, ada orang lewat kan biasa saja. Ada temanmu lewat, ya biasa saja. Tapi yang lewat merasa nonton aku ya mesti. Ngomong jelek ngerasani ya mesti. Akhirnya kamu gitu, curigamu. Jadi pokoknya kamu anggap orang lain itu tidak suka kamu semuanya. Ini self-hatred. Jadi kamu memberi dirimu beban yang sangat berat. Misalnya quotes ini. Kalau engkau mempercayai, engkau akan terbunuh. Trust gets you killed. Kalau engkau mencintai, engkau akan tersakiti. Kalau engkau apa adanya, engkau akan dibenci. Oh, ini quotes ini mungkin kadang-kadang kita pakai. Jangan mencintai, nanti kamu tersakiti loh. Kamu hidupmu jangan apa adanya, nanti kamu dibenci orang. Jangan banyak percaya, nanti kamu dikhianati loh. Ini kan kalimat-kalimat yang membuat kita mundur, membuat kita takut maju. Jadi akhirnya ya kita hidupnya defensif. Padahal kan hidup yang defensif itu kan tidak enak. Kayak sepak bola itu kan kalau bertahan saja kan kita nontonnya tidak enak. Sepak bola kok parkir bis, kan kita sering begitu. Maka hidupmu ya jangan parkir bis. Jadi kamu takut ngomong karena khawatir salah. Kamu takut maju karena khawatir jatuh. Kamu takut mencintai karena khawatir disakiti. Kamu takut mengekspresikan diri karena khawatir dibenci. Akhirnya kamu tidak ngapa-ngapain. Jadi, ya tidak apa-apa sih kamu mengekspresikan diri. Kalau salah kan nanti ada yang ngingetin. Yang buruk itu kalau sudah diingetin bahwa kamu salah, tidak mau memperbaiki. Ini baru buruk. Tapi jangan tidak ngapa-ngapain. Kalau kamu tidak ngapa-ngapain, tidak ada perbaikan dalam hidup kita. Bagaimana orang bisa ngontrol apakah ungkapan diri kita itu baik atau buruk kalau kita tidak mengungkapkan diri. Jadi, maka pertama-tama ayo menata hidup kita, ayo kita cintai diri kita. Tidak mungkin seperti di self-love dulu, tidak mungkin kita bisa mencintai yang di luar diri kita kalau kita tidak bisa mencintai diri kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini pemicunya. Kenapa sih orang itu bisa membenci dirinya? Biasanya yang pertama karena overgeneralization. Overgeneralization itu ya peristiwa 1-2 atau bagian dari hidupmu 1-2 kamu anggap mewakili keseluruhan. Itu namanya overgeneralization. Wong cuma jerawat 3 saja loh, kayak tadi contohnya. Kan bukan berarti seluruh hidupmu terus hancur lebur. Wong cuma jerawat saja kok. Alah wong ya cuma kuliah saja kok. Itu kan satu bagian dari hidupmu. Seandainya apesnya memang gagal kan bukan berarti hidupmu juga gagal. Masih banyak sisi hidupmu yang lain. Alah wong cuma urusan pasangan hidup. Sementara belum dapat ndak apa-apa. Kan bukan berarti terus masa depanmu gelap hanya gara-gara itu. Nikmati saja. Tapi kita sering melakukan overgeneralisasi sehingga kita benci diri kita sendiri. Alah wong terlambat bangun subuh cuma sekali saja loh, ndak apa-apalah. Bukan berarti terus
Kamu merasa jadi orang yang buruk sekali hanya gara-gara itu. Nanti kalau besok bangunnya kesiangan lagi, alah cuma 2 kali. Kalau kesiangan lagi, alah cuma 3 kali. Ngono suwe-suwe sampai 30 kali itu. Ya memang kamu sulit bangun kalau begitu. Jadi jangan over generalisasi. Baik untuk diri kita maupun untuk... Ya memang hidup ini kita perlu generalisasi, tapi jangan over. Over generalisasi itu dari bagian yang sangat kecil kita simpulkan keseluruhan yang sangat besar. Itu namanya over. Sumber kebencian sering karena over generalization ini. Yang kedua, read the self. Ini penyakitnya orang pinter. Tambah pinter, tambah banyak teori, kadang-kadang kita tambah mudah membenci diri. Kemarin mungkin belajar filsafat, ngerti teori macam-macam kan, stoikisme, absurdisme, eksistensialisme, terus membaca diri kita. Wah ternyata saya itu tidak eksis ya Pak. Wah sekarang gelisah kamu menganggap dirimu tidak eksis. Wah ternyata hidup saya itu absurd ya Pak. Hidupmu kamu baca pakai teori absurdisme. Kamu baca pakai, wah saya kok enggak tenang seperti orang-orang stoik itu ya Pak. Karena habis baca buku stoik terus kamu membaca hidupmu versi stoikisme. Dan akhirnya kamu stres sendiri gara-gara itu. Saya kok enggak bisa setenang itu ya Pak. Saya kok enggak bisa stabil itu ya Pak. Bukan berarti teorinya jelek, tapi kamu menganggap teori itu secara keseluruhan mutlak menjadi ideal hidupmu yang ingin kamu jalankan sepenuhnya. Sementara hidup kita ini dinamis, variabelnya tidak selalu pas dengan teorinya. Akhirnya ketika tidak bisa begitu, terus kita stres. Habis belajar tasawuf terus, wah kok saya tidak bisa Pak, seikhlas para sufi itu, kadoan. Dan kamu stres benci dirimu gara-gara itu. Habis baca, ada seorang wali yang tiap malam sholatnya ratusan rakaat. Kamu langsung shock, waduh, saya apa ya mampu ya, sholat isya saja kadang-kadang kelewatan. Beliau ratusan rakaat, begitu mikir seperti ini kan kamu langsung drop. Karena teori itu kamu telan mentah-mentah untuk hidupmu. Nah ini namanya read the self. Kamu membaca dirimu dengan satu teori, ternyata teorinya tidak masuk dalam hidupmu dan kamu kecewa dengan dirimu. Aku kok tidak seagresif para eksistensialis ya. Aku kok tidak setenang para stoik ya. Aku kok tidak sekritis para filosof poststruktural, postmodern ya. Aku tidak, ayo mungkin. Bukan berarti idealmu salah, tapi kamu juga harus realistis. Betapapun teori itu ya tidak selalu 100% bisa masuk dalam hidup kita. Seandainya memang cocok pun kan perlu waktu, perlu adaptasi. Tidak mungkin bisa langsung. Tidak mungkin tiba-tiba baca teorinya stoikisme. Kalau engkau tidak menerima disakiti, tidak mungkin orang lain bisa menyakiti. Itu kamu, saya belajar kayak gini kok tidak sukses-sukses ya Pak. Saya ingin nolak untuk tidak sakit, tapi tetap sakit ya Pak. Iya ya, tidak mungkin bisa seketika. Ya pelan-pelan ada prosesnya. Jadi ini akar kedua, read the self. Yang ketiga, salah paham tentang emosi kita. Jadi istilahnya emotional reasoning. Emotional reasoning itu kalau kita merasa tidak enak, kita anggap oh berarti memang realitasnya tidak enak. Kalau kita kecewa, kita anggap realitasnya mesti jelek. Kalau kita, ini emosi kita. Padahal emosi kita itu kan tidak bisa jadi patokan. Kalau pas kita lagi sensitif, orang ngomong biasa kita tersinggung. Tapi kalau pas lagi luas hatinya, lagi seneng, lagi gembira, bahwa orang maki-maki kita ketawa saja. Itu emosi. Nah, kita sering berpatokan pada emosi.
Kalau kita emosi itu kan orang WA biasa-biasa kita membacanya pakai emosi. Gitu. Misalnya, Mbok, kamu kalau bangun tepat waktu. Itu kalau kita hati kita ndak enak, bad mood baca kayak gitu ya mungkin jawabannya ngapain kamu ngurusi hidupku. Bisa begitu. Tapi kalau hatimu sedang enak, diingatkan begitu, wah terima kasih sudah diingetin, saya usahakan deh. Itu hatimu sedang enak. Maka emosimu jangan jadikan ukuran. Kalau dijadikan ukuran ya kita sering salah paham tadi, salah persepsi. Akhirnya membenci diri kita. Istilahnya emotional reasoning. Memang ada beda antara kenyataan dengan emosi kita. Yang ini tidak selalu sama. Pak, kalau saya sedang berinteraksi dengan orang kan harusnya gembira, Pak, ceria. Kok saya tidak bisa begitu ya, Pak? Ya tidak apa-apa, latihan. Jangan dianggap tanggapan emosimu itu sesuatu yang memang fakta, realitas tidak bisa diubah. Emosi bisa kita ubah, bisa kita arahkan, kita sesuaikan. Yang keempat, customization. Customization itu kita berpikirnya linear 1 tambah 1, 2. Padahal tidak sesimpel itu. Misalnya saya, agak pusing, agak bingung. Wah, saya bingung ini mesti karena itu tadi. Padahal mungkin sebabnya banyak. Saya hanya menyimpulkan dari yang paling dekat saja. Setelah ketemu kamu ini, nasibku jadi jelek sekali, misalnya. Nah, ini namanya satu variabel kita jadikan kambing hitam. Ini terus kita biasanya ya kalau di customization self-hate ini ya kambing hitamnya diri kita sendiri. Ini mungkin gara-gara aku tadi bangunnya kesiangan ini sampai malam dapat sial terus misalnya. Dasar diri ini. Nah itu karena customization. Yang kelima adalah maximization atau minimization. Membesar-besarkan sesuatu atau mengecil-ngecilkan sesuatu. Ini namanya maximization atau minimization. Sebenarnya sepele sih, hanya karena misalnya apalah kamu beli bakso sambelnya ketinggalan. Jadi kan kecil. Tapi kok dibesar-besarkan, kamu marah-marahi temanmu yang kamu titipi. Beli bakso kok bisa ketinggalan? Kok iya ndak itu? Nah, ini saya mencontohkan gini karena kemarin saya beli ayam, ayamnya ketinggalan. Sampai rumah hanya nasinya saja. Jadi iki ayam ini di masuk urip neh, terus melayu. Jadi ya ndak apa-apa ya. Ndak harus dibesar-besarkan ya. Ya beli lagi saja. Nah, kadang-kadang kita begitu urusan gitu aja kok terus jadi besar, menyangkut macam-macam, menyinggung macam-macam, ndak usah. Sering itu kalau kita besar-besarkan jadi self-hatred tadi. Wah, berarti aku ini sudah tua, sudah tambah pikun, ini tambah bodoh, ini tambah enggak begitu. Biasa saja, wong cuma salah kecil gitu aja kok. Atau yang besar dikecil-kecilkan, itu juga enggak sehat. Terus ada catastrophic thinking, mikirnya kacau sudah. Karena pengaruh macam-macam. Ya, di situ saya contohkan ibu-ibu atau kadang-kadang kita sendiri lah yang sering saya contohkan itu. Mungkin karena teman-teman sering baca artikel-artikel kesehatan misalnya atau baca artikel. Itu mempengaruhi cara berpikir kita. Nanti baru pusing sedikit saja. Waduh, stroke ini mesti. Jadi karena itu catastrophic thinking. Jadi kamu mikirin tidak reasonable, kamu rujukanmu keliru. Tapi karena sering baca itu. Mungkin yang sudah menikah karena sering nonton sinetron, begitu suaminya HP-nya disembunyikan di password, wah ada rahasia itu mesti ini harus serba curiga, serba itu. Pikirannya jadi kacau. Nah ini kalau ini objeknya diri kita sendiri. Wah jangan-jangan saya ini termasuk munafik Pak. Karena cirinya munafik itu begitu. Betapa saya ini. Terus kamu nyerang dirimu sendiri. Jadi self-hate.
Misalnya kamu apalah, kamu beli terus yang jual ngasih kembaliannya kok terlalu banyak. Kamu tahu itu terlalu banyak, mau dikembalikan lagi kok gimana? Ndak, itu gimana? Akhirnya malah kamu bawa pulang. Terus di rumah kamu stres sendiri. Wah, dosa besar saya ini. Tapi ya gimana lagi? Terus ya kamu kesimpulannya jadi aneh-aneh itu tadi. Catastrophic thinking. Nah, jatuhnya terus kamu benci dengan dirimu. Nah, coba akar-akar ini ya nanti kita dalami. Semoga kita tidak terjebak di cara berpikir ini yang kadang-kadang jatuhnya membuat kita benci diri kita sendiri. Penjahatnya ternyata kita sendiri. Nah, ini yang penting kita pahami. Cirinya apa self-sabotage itu? Coba kita cek ya. Ini saya ambil dari salah satu sumber. Ini kenapa disebut sabotase? Karena kita tidak sadar. Yang pertama, lupa. Awalnya memang sengaja melupakan, lama-lama lupa beneran. Kok minggu lalu tidak masuk, Mas? Lupa, Pak, saya kalau ada kuliah. Awalnya memang males kuliah sih. Kalau ditanya alasannya lupa. Lama-lama ya lupa beneran. Jadi pura-pura lupa dan akhirnya lupa beneran. Itu diri kita di self-sabotage. Karena orang itu biasanya apalagi kalau berulang-ulang, itu dari semula tidak sengaja lama-lama jadi terbiasa. Loh, harusnya kan seperti yang kamu bilang. Minggu ini kamu mau lebih banyak ibadah, lebih banyak sholat malam. Saya ingin sholat malam tapi kok ya lupa ya. Puasa Senin Kemis sudah saya niati, lupa saya makan. Ya, memang nggak terlalu mantap niati. Nah, lupa itu bagian dari ciri self-sabotage. Awalnya mungkin kita memang tidak ada passionnya, kemauannya tidak terlalu kuat, ragu-ragu maju atau mundur, akhirnya mekanisme diri kita nabrak kita, sudahlah lupakan saja. Kayak tadi, awalnya sih memang males-malesan kuliah, akhirnya ya lupa kalau ada jadwal. Padahal kalau memang serius mau kuliah, lupa itu tidak mungkin sekarang mekanisme untuk mengingatkan banyak. Mungkin kamu nulis, kamu tempel di kamar kosmu, atau kamu bikin alarm di HP-mu. Banyak sekali mekanisme untuk mengingatkanmu. Tapi karena memang kamu tidak terlalu niat, semua itu tidak kamu lakukan, akhirnya kamu lupa. Jadi kalau dalam banyak hal yang penting teman-teman kok lupa, coba dicek lagi. Jangan-jangan kita memang tidak terlalu minat ke sana. Kalau itu hal yang baik, berarti kita sudah disabotase oleh diri kita. Karena kitanya sendiri memang tidak serius. Yang kedua, mirip dengan lupa, terlambat. Ya kalau tadi, kenapa tidak kuliah lupa Pak? Kalau ini, kok tidak ngumpul tugas kemarin? Terlambat saya Pak nyusunnya, itu terlambat. Ada apa-apa terlambat. Atau menunda-nunda. Jadi tugas ini ditunda, tugas itu ditunda. Mau bikin tulisan nanti dulu baca-baca dulu. Begitu buka HP baca-baca, nanti dulu buka Instagram, buka TikTok dulu. Begitu buka TikTok tidak bisa selesai sudah. Kan buka TikTok itu kan tidak pernah sekali kan, terus scroll lagi itu bisa jam-jaman kamu di situ. Akhirnya terlambat, akhirnya banyak hal tertunda-tunda, itu self-sabotage. Tugasmu terus tidak jalan. Jadi coba perhatikan yang selalu sering merasa lupa, merasa terlambat, banyak hal dia tunda-tunda, kemungkinan dia sedang disabotase oleh dirinya sendiri. 3 hal ini kan sering membuat kita tidak sukses, tidak berhasil mewujudkan cita-cita dan keinginan kita. Yang keempat, mulainya oke, tapi terus tidak selesai-selesai. Nah, ini di antara ciri self-sabotage. Begitu diajak jalan, ayo oke. Bikin tulisan, ayo oke. Begitu nulis dapat 2 kalimat, lanjutannya besok saja ya. Terus besok, nanti dulu nyari bahan dulu, oke.
Akhirnya tidak selesai-selesai. Seminar tahun 2021 munculnya 2023. Kok kamu lama hilangnya? Nyari inspirasi, Pak. Golek inspirasi 2 tahun loh. Ya, siap memulai, tapi tidak selesai-selesai. Kan yang membuat tidak selesai itu diri kita dengan segala argumentasinya. Ini namanya kita di self-sabotage. Kita disabotase oleh diri kita sendiri. Atau muncul di pikiran kita bahwa saya tidak mampu ini menyelesaikan. Tidak sanggup saya. Belum dicoba sudah tidak sanggup duluan. Ini juga ciri self-sabotage. Jadi mensabotase diri, akhirnya kita tidak jalan. Atau berhenti tanpa alasan rasional. Kok tidak jalan? Tidak tahu Pak ya. Saya nunggu mood dulu. Saya itu orangnya tergantung mood Pak. Itu kan biasanya ya alasan males saja. Tapi kamu pakai argumen tergantung mood. Nunggu moodnya Pak. Kalau saya tidak mood itu tidak jalan Pak. Kalau saya sudah mood Pak, sehari bisa dapat 1 bab. Lah kamu kapan pernah sehari 1 bab? Belum pernah Pak. Wong tidak muncul-muncul moodnya. Kan tadi saya bilang nunggu mood Pak. Dan moodnya tidak muncul-muncul. Ya bolak-balik mood aja neng ya ora. Ini namanya self-sabotage. Kamu disabotase oleh dirimu sendiri. Kenapa begitu? Kamu tidak percaya diri. Kamu tidak mantap dengan dirimu. Yo, akhirnya kamu dibajak oleh dirimu sendiri. Nah, coba perhatikan kalimat-kalimat itu. Itu bagian dari kesadaran diri yang negatif. Aku tidak mampu, aku tidak layak sukses, aku tidak bisa melakukan itu, aku tidak pantas mendapatkan itu. Kalau aku coba, mesti aku gagal. Ini kesadaran diri yang negatif. Bagian dari, kalau kita mengucapkan kalimat ini, sebenarnya kita sedang membajak diri kita sendiri. Akhirnya tidak jalan, tujuan, cita-cita, keinginan kita tidak wujud. Ya meskipun kita merasa Pak, saya kok rasanya kemampuan saya tidak seperti yang saya harapkan. Tapi kamu merasa bisa, ya jalan saja. Kayak acara zaman dulu itu loh, yang di TV zaman dulu. Saya tidak tahu teman-teman pernah lihat enggak. Benteng Takeshi. Nah, itu kan seru itu. Yo, sudah ngerti mau kejelungup kan, aku bisa. Terus lari meskipun terus jungkel masuk tapi tidak apa-apa, semangatnya kan bagus, lari sambil teriak-teriak gitu. Nah, jadi itu kan optimal upayanya. Kalau sejak awal sudah, saya bisa apa enggak ya, saya mampu apa enggak ya, ya setengah hati kamu, setengah jalan. Jadi jangan biarkan dirimu membajak dirimu sendiri. Sehingga kamu tidak maju-maju. Ada saja, kalau alasan itu ada saja pokoknya. Kamu bisa bikin 1001 alasan untuk keminderanmu, ketidakpercayaan dirimu. Mulai dari alasan biasa sampai alasan religius bisa kamu buat. Tapi kamu tidak bisa membohongi dirimu, sebenarnya kamu sedang lari, kamu sedang menghindar dari dirimu sendiri. Ini ciri dari self-hate. Orang yang benci dirinya. Bisa saja kamu membohongi banyak orang dengan argumenmu, atau kamu tutupi dengan apa. Tapi dirimu sendiri tidak bisa bohong bahwa kamu sedang mengebiri dirimu sendiri. Kamu sedang membajak dirimu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini loh kehancuran yang dihasilkan dari self-sabotage tadi. Pembajaan diri tadi. Jadi orang yang berpikirnya negatif, ya nanti hidupnya pasti negatif. Ketika gaya hidupnya negatif, ya dia tidak mampu mencapai tujuan hidupnya. Banyak target-target
tidak jalan. Ketika target-target tidak jalan, dia merasa jatuh namanya, rusak reputasinya. Dia merasa kecil, merasa tidak bernilai. Dari situ mungkin muncul rasa malu, rasa bad mood, rasa marah, dan lain sebagainya. Akhirnya self-esteem-nya rendah. Dia tidak percaya diri, dia merasa tidak berharga. Jadi berpikir yang negatif tentang dirinya, akhirnya tidak sukses. Ketika tidak sukses, dia merasa tidak berharga. Dari rasa tidak berharga itulah dia terus malu, dia terus bad mood, dia terus marah-marah, dan lain sebagainya. Dan puncaknya merasa bersalah, stres, depresi, frustasi. Jadi yang rusak akhirnya diri kita sendiri. Jadi ini rute kebencian terhadap diri itu ya efeknya besar. Maka teman-teman ya tadi sih sebenarnya cuma sederhana. Misalnya menunda-nunda saja, males-malesan saja, melupakan ini, melupakan itu, atau merasa tidak mampu dan lain sebagainya. Tapi efeknya ternyata besar untuk konstruksi hidup kita. Kan tadi bahkan sampai ya depresi, frustasi puncaknya. Mungkin yang level tidak terlalu dalam bisa rasa malu. Atau seandainya tidak malu ya bad mood. Atau jadi agresif. Kerjaannya marah-marah terus, sensitif. Temennya ngomong apa, dia tanggapannya apa. Ada temennya senyum atau temennya ketawa tentang apa, dia itu mesti menertawakan aku itu. Mesti menertawakan kegagalanku itu. Ada temennya ngobrol berdua, itu mesti ghibah itu ngomong aku itu mesti. Ngomong kamu sensitif. Jadi dosennya ngajar di depan kelas, ini dosen kok lihat aku terus, mungkin nganggap aku bodoh apa gimana sih? Kamu jadi sensi. Jadi maka yuk kita hati-hati ya, jangan sampai kita membajak diri kita sendiri. Nah, cara menaklukkannya kemudian bagaimana? Kalau ini agak panjang prosesnya. Jadi ayo pelan-pelan ya kita taklukkan pembajaan tadi. Ini proses penyelamatan diri ini. Yang pertama apa? Kenali perilaku-perilaku kita yang sering muncul saat self-sabotage tadi. Saat terjadi pembajaan diri karena kebencian kita pada diri kita. Seperti tadi loh, kita kenali, oh saya itu biasanya males-malesan Pak. Atau saya itu biasanya tidak menyelesaikan pekerjaan. Saya biasa menunda-nunda Pak. Saya biasa. Ayo kita kenali ya. Kalau kita biasanya bagaimana? Perilaku kita yang seperti apa yang membajak diri kita? Kalau sudah ketemu, ayo dikenali emosi yang seperti apa sih yang membawa kita pada perilaku tadi. Oh saya males-malesan itu biasanya kalau jenuh Pak. Saya males-malesan itu biasanya kalau lapar Pak. Saya males-malesan, ayo dikenali ya. Jadi emosi yang mana yang membawa pada perilaku yang negatif tadi. Kalau sudah kenal emosinya, saya kalau sedang marah Pak, kalau sedang bosan Pak, kalau sedang bad mood dan lain sebagainya. Kalau sudah ketemu, sekarang ayo kita cari pikiran apa atau prinsip hidup apa yang bisa melahirkan emosi tadi. Karena perilaku ini muncul dari emosi, emosi ini kan muncul dari keyakinan-keyakinan atau pikiran kita. Oh karena prinsip saya Pak, itu
maju ndak maju itu kan sebenarnya sesuai takdirnya Allah saja. Jadi makanya saya males-malesan misalnya. Saya punya prinsip begini Pak itu. Nah itu, ini berarti akarnya ada di sini. Ada di cara berpikir kita. Saya selalu menunda-nunda Pak, karena dalam pikiran saya kalau memang terjadi pasti akan terjadi, kalau enggak ya enggak Pak. Nah, itu. Cara mikir seperti ini ternyata yang membuat kita menunda-nunda. Oh saya itu orangnya Pak, lupa Pak. Nah, sering lebih suka melupakan sesuatu karena sering menggampangkan, meremehkan. Kenapa kok bisa begitu? Oh ternyata akarnya adalah karena bagi saya Pak, yang penting dan nomor satu adalah akhirat saja Pak. Kalau dunia itu tidak penting misalnya. Oh cara berpikir ini yang jadi akarnya. Coba kalian cari akarnya. Jadi ini makanya tadi saya bilang ini perlu agak panjang mikirnya. Harus punya kepandaian tertentu membaca diri. Jadi perilaku saya tadi muncul dari emosi yang seperti apa? Emosi tadi lahir dari cara berpikir yang bagaimana. Kalau sudah ketahuan semua, saatnya mengubah cara berpikir sehingga emosinya terkendali dan perilakunya sesuai yang diinginkan. Ini baru kita ubah yang menjadi yang positif. Dan yang terakhir, ayo dikembangkan perilaku-perilaku lain yang juga mendukung. Oh, saya ini sekarang butuh hidup yang lebih rajin, lebih teratur misalnya. Untuk bisa hidup yang rajin ini perlu cara berpikir istiqomah misalnya. Untuk bisa menghidupkan cara hidup dan cara berpikir istiqomah ini saya harus ini, harus itu. Ini yang self-supporting. Jadi yang mendukung kebiasaan. Kalau saya ingin rajin, saya harus bangun pagi ini Pak. Tiap pagi bangun pagi sekarang. Nah itu berarti kebiasaan yang mendukung. Nah sekarang saya harus membiasakan senyum Pak. Karena problem saya ada pada tidak punya teman misalnya. Ya senyum, kemana-mana senyum misalnya. Nah ini self-supporting. Jadi kebiasaan yang mendukung, kembangkan juga. Nah ini kalau diceramahkan tadi 5 menit, tapi kalau dipraktekkan bisa panjang. Karena penyakit pembacaan diri ini biasanya sudah akut ada dalam diri kita. Males, kemudian mudah lupa, menunda-nunda, itu kan ya gaya hidup kita selama ini. Baik, saya tambahi babak terakhir, kita geser sebentar ke religius perspektifnya. Kalau dalam agama, bentuk konkretnya perlawanan kita terhadap kebencian diri adalah hidup yang sabar dan syukur. Ada satu hadis yang artinya kira-kira seorang yang mukmin itu luar biasa hidupnya karena dia tidak bisa kalah. Kalau sedang enak dia bersyukur, kalau sedang sulit dia sabar. Jadi kita ini hidup ini tidak ada tidak nyamannya. Selalu nyaman. Tapi kan kadang-kadang berat Pak. Enggak. Kalau pas berat, sulit, ada senjata namanya sabar. Kalau pas enak, nyaman, ada senjata namanya syukur. Ada syukur, ada sabar, menang sudah. Itu 2 senjata utama. Nah itu saya bawakan 2 ayat tentang syukur. Nanti teman-teman boleh baca sendiri, ngecek sendiri saat tafsirnya ya. Bisa yang pertama dari surat Ibrahim ayat 7, yang kedua dari surat Luqman ayat 12. Kalau yang pertama, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah
menyatakan jika engkau bersyukur pasti akan kutambah nikmatnya untukmu. Dan bila engkau kufur, ya sesungguhnya siksaku amat pedih. Jadi tambah syukur, tambah nikmat. Karena syukur sendiri itu aktivitas menerima dan menikmati apapun yang diberikan oleh Allah. Mesti ditambah, mesti bertambah. Karena enak 10 begitu kita syukuri, enaknya jadi 20. Karena dalam aktivitas bersyukur kita sedang menerima dan menikmati. Kalau tidak bersyukur kita menolak. Tidak hanya menolak kenikmatan yang datang, tapi juga menolak yang memberi kenikmatan, yaitu Allah. Makanya yang belakang disebut azabku sangat pedih, karena kamu nolak aku yang memberi kenikmatan tadi. Nah ini kalau pakai logika agama. Jadi kalau kalian dapat rezeki 10 ya, kalau bersyukur rezekinya nambah. Apa-apa kalau disyukuri ya nambah. Nambahnya paling tidak dari sisi nikmatnya. Yang kedua, kalau ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Kalau ini nasihatnya Luqman. Saya ambil karena banyak rumor dalam dunia filsafat yang bilang bahwa Luqman ini representasinya Socrates. Ya, silakan dicari sendiri bukunya. Tapi di sini Luqman memang menyuruh untuk bersyukur. Barang siapa bersyukur, sebenarnya dia bersyukur pada dirinya sendiri. Fa'innama yashkuru li nafsih. Kalau kita tidak bersyukur, fa'innallaha ghaniyyun hamid. Allah tidak butuh kita. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Yang butuh bersyukur itu kita. Baik, kalau ayat-ayat teman-teman mestinya lebih paham ya, yang paham. Baik, oh masih ada. Tak pikir selesai. Oh ya, ini positive self-talk. Kan tadi ada kalimat-kalimat buruk yang saya sampaikan di depan. Aku tidak mampu, aku ini rusak, apapun yang terjadi mesti salahku dan lain sebagainya. Ayo mengafirmasi diri ya dengan kalimat-kalimat ini. Ini kemarin kelihatannya waktu self-love juga saya sampaikan. Sering-sering bilang pada diri kita bahwa kehadiranku di muka bumi ini istimewa dan tidak sia-sia. Jangan menganggap aku tidak berarti, aku tidak bernilai. Semua ciptaannya Allah itu bermakna bernilai. Makanya ada ayat yang menyatakan afahasibtum annama khalaqnakum abasan. Apa engkau anggap kami menciptakan kalian itu main-main saja? Tidak, semua makhluk bernilai, apalagi manusia seperti kita. Maka sering-sering bilang, aku ini berharga. Tidak sia-sia diciptakan oleh Allah. Kemudian tegaskan juga dalam diri kita, pikiran kita, pandangan kita, prinsip hidup kita, semua yang baik dalam diri kita itu hakikatnya anugerah dari Allah yang berharga. Sekecil apapun. Pak, ilmu saya itu hanya sedikit kecil, yaitu juga anugerahnya Allah loh, cahaya dari Allah, sekecil apapun. Kemampuan saya hanya ini, meskipun itu kecil dari Allah, syukurilah, gembiralah, Allah masih memberi kita anugerah itu. Nah, ini untuk biar kita tidak keluar dari jalur syukur tadi. Yang ketiga, aku fokus pada apa yang bisa aku kontrol, selebihnya pasrah saja pada Allah. Kuatku ya hanya sholat yang wajib-wajib ini saja sementara. Sisanya pasrah pada Allah. Mohon ampun ya Allah, saya masih belum bisa sholat malam secara istiqomah.
Yang istiqomah baru sholat wajib saja. Ini fokus pada yang bisa aku kontrol. Karena kalau sholat malam kan setelah tidur. Kalau sudah tidur saya sulit bangun, ya Allah. Nah, kalau sulit bangun di luar kontrol kita. Jadi pokoknya dalam hal yang saya mampu, saya jalankan semaksimal mungkin. Itu saja. Sisanya pasrah sudah pada Allah. Yang di luar kuasaku. Dan yang terakhir, nyatakan bahwa terima kasih ya Allah, semakin aku paham diriku, semakin aku kenal padamu. Betapa engkau maha besar. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Untuk malam hari ini, semoga sedikit banyak mengurangi kebencian kita pada diri kita sendiri, menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluknya Allah yang berharga. Nilai diri kita yang berharga jangan kita jatuhkan sendiri. Baik lewat perspektif negatif seperti self-hate tadi, juga lewat perilaku-perilaku negatif. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.